Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ardian Putri, NPM 21901092007. Untuk tugas audit internal ini, saya memilih PT Indojewel di Kendari. Untuk kasus dari PT ini adalah laporan hasil audit manajemen. Untuk observasinya, kami telah melakukan audit atas program pelatihan karyawan yang telah dilakukan PT Indojewel pada tahun 2008. Audit kami tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat atas kewajiban laporan keuangan perusahaan dan oleh karenanya kami tidak memberikan pendapatan atas laporan keuangan tersebut. Audit kami hanya mencakup bidang program pelatihan karyawan yang dilakukan oleh PT Indojewel. Audit tersebut dimaksudkan untuk menilai ekonomis atau kehematan, efisiensi atau daya guna, dan efektivitas atau hasil guna program pelatihan karyawan yang dilakukan dan memberikan saran perbaikan atas ketidakmampuan program tersebut di dalam meningkatkan keterampilan karyawan yang menyebabkan terjadinya kegagalan produksi dan kelemahan tersebut. Untuk root cause pada kasus ini, saya memilih 4. Yang pertama, kondisi. Kondisi yang pertama adalah perusahaan tidak memiliki rencana pelatihan periodik dan menentukan program pelatihan. Yang kedua, ada kriteria. Rencana pelatihan dan pengembangan karyawan harus disusun secara periodik bersama dengan penyusunan anggaran perusahaan. Yang ketiga, ada penyebab. Yang pertama, ada rencana pelatihan baru dibuat setelah ada bagian yang membutuhkan pelatihan. Yang keempat, akibat yang pertama, ketidaktuntasan program pengelolaan pelatihan karyawan hingga tahap akhir yang mengarah pada ketidaksempurnaan keterampilan dan kemahiran karyawan dalam mengoperasikan mesin baru. Untuk kondisi yang kedua, perusahaan hanya menganggarkan biaya pelatihan sebesar 0,25% selama 1 tahun dari laba bersih setelah pajak tahun sebelumnya. Kriteria yang kedua, pengelolaan pelatihan karyawan harus didukung anggaran yang memadai. Untuk penyebab yang kedua, program pelatihan disusun berdasarkan permintaan dari departemen yang membutuhkan pelatihan tersebut dan disesuaikan dengan besarnya anggaran yang disetujui oleh Direktur Akuntansi dan Keuangan. Untuk akibat yang kedua, ketidaktuntasan program pengelolaan pelatihan karyawan hingga tahap akhir yang mengarah pada ketidaksempurnaan keterampilan dan kemahiran karyawan dalam mengoperasikan mesin baru. Untuk temuan audit pada kasus ini, hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah kelemahan yang terjadi karena program pelatihan karyawan belum mampu meningkatkan keterampilan karyawan di dalam memproduksi barang. Yang kedua, ada kelemahan atas kurangnya evaluasi atas peningkatan hasil program pelatihan karyawan guna kepentingan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Untuk rekomendasi dari hasil temuan audit di atas, yang pertama ada perusahaan harus memberikan anggaran yang memadai untuk program pelatihan karyawan agar program tersebut terlaksana hingga tuntas, sehingga peningkatan keterampilan karyawan atas pengoperasian mesin baru sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, perusahaan harus menyusun rencana pelatihan dan pengembangan karyawan secara periodik bersama dengan penyusunan anggaran perusahaan. Yang ketiga, perusahaan harus membuat penilaian keberhasilan atas program pelatihan karyawan sebagai evaluasi bagi perusahaan itu sendiri. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.